Pak Takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita dipertemukan lewat forum Zoom meeting untuk sharing sesuatu yang kita berharap bisa bermanfaat gitu ya. Yang saya hormati Prof. Muslimin, dosen saya, senior kami gitu didedikan kami di FISIP UMM. Kami dulu mahasiswa Pak Muslimin, angkatan awal Pak Muslimin. Kemudian sekarang mengabdi di UMM. Pak tadi Enderman juga matur nuwun, sesungguhnya tadi yang pas materinya OB dulu gitu, baru baru FIBA gitu karena ya, tapi nggak apa-apa lah, nanti kita rangsang dulu di FIBA untuk bisa FIBA lalu bagaimana nanti kemudian OB-nya yang jalan gitu. Karena sesungguhnya hampir semua akreditasi internasional itu berbasis kurikulum yang berbasis OB gitu kan. Sehingga mereka patokannya mesti ke sana. Ketika kami di Laut GE juga sudah diarahkan, diminta untuk berbasis OB, dan kami juga masih jujur masih kelabakan juga gitu, belum sepenuhnya OB. Walaupun di praktikum kami ada 15 mata kuliah praktikum itu sudah berbasis luaran semua karena kita berdasarkan real client sehingga sudah real semua. Cuma di mata kuliah non praktikum kita belum sepenuhnya berbasis OB. Nah, ketika kita harus ke FIBA juga sama. Kita sebenarnya kalau di komunikasi baru mulai migrasi gitu ya dari kurikulum yang KKNI ke OB gitu, tapi ya dipaksakan karena universitas menghendaki 3 prodi di UMM, psikologi, manajemen sama komunikasi yang tahun sebelumnya dapat rekognisi dari AUN-QE itu harus mengikuti FIBA. Lalu kita jalankan akreditasi itu. Izin kami untuk share screen. Oke. Oke. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Ampun nih. Ini masih proses ini. Proses. Okay. Lagi proses Pak Jamroji. Udah bisa Pak Jamroji. Mantap. Okay. Ya. Disclaimer dulu, ini kami baru baru selesai menyusun dan baru proses submit gitu karena kemudian kita 2 kali kalau di UMM itu harus masuk ke tim UPTAP dulu, dikoreksi beberapa kali. Kita juga sudah ngundang beberapa reviewer dari luar, baik yang sudah pernah memperoleh FIBA maupun yang belum gitu. Kemudian baru nanti UPTAP akan mensubmit ke FIBA gitu. Rencananya dalam minggu ini, hari ini atau Senin kalau nggak salah. Nah, FIBA itu adalah sebuah lembaga akreditasi yang berpusat di Jerman yang berdiri sejak tahun 2002. Ya, ini basicnya sebenarnya di administrasi bisnis gitu, tapi diluaskan kemudian sejak 2010-an itu mulai kemudian juga nggarap ilmu sosial. Nah, kalau kita cermati di websitenya FIBA itu akan muncul data seperti ini, Bu. Jadi ada kampus-kampus atau negara-negara yang sudah ikut akreditasi FIBA. Nggak banyak jumlahnya ternyata, baru 20 negara yang kemudian mengikuti atau mencari akreditasi yang berbasis Jerman ini. Dan kalau kita cermati asal negara ini, ternyata sebagian besar itu di Asia. Ya, Asia, kemudian sebagian besar lagi di Eropa Utara, nggak salah gitu ya. Jadi yang paling banyak di Asia. Ini daftarnya sehingga yang kampus-kampus negara mana saja yang sudah ikut FIBA itu adalah dari 20 negara ini. Sebagian besar di Asia, kemudian juga di Eropa Utara, kalau nggak salah gitu. Nah, ini contohnya di Asia Tenggara itu baru 2 yang ikut, Indonesia sama Vietnam. Kayak Thailand, Malaysia, Filipina itu belum ikut ke FIBA gitu. Tapi yang ikut baru Indonesia sama Vietnam. Di Vietnam, ini data yang sebelah kanan di Vietnam, ini ada beberapa kampus yang sudah ikut, misalnya Ho Chi Minh City University, kemudian kampus terbuka pada ini, kemudian dan seterusnya ini kampus-kampus yang di Vietnam bisa mengikuti FIBA, dan di bawah ini adalah program studinya, ya baik bachelor maupun master gitu ya ke sana. Nah, bagaimana dengan di Indonesia gitu? Di Indonesia yang sudah ikut akreditasi FIBA itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru 6 kampus, yaitu Airlangga, kemudian Diponegoro, kemudian Gunadarma, kemudian UKI Jakarta, Veteran Surabaya, sama UNS 11 Maret.
lainnya belum ada yang ikut gitu ya. Jadi masih sedikit. Ini prodinya yang sudah masuk ke FIBA A, UNER ada 3 prodi, kemudian di Ponorogo yang cukup banyak, yang banyak malah UPN Surabaya. Ini cukup banyak yang ikut akreditasi FIBA A. Nah, dalam proses akreditasi ini, itu ada yang langsung bisa dapat stiker warna biru itu, yang di atas, atau yang masih depending, artinya harus melengkapi dulu beberapa dokumen yang dianggap kurang. Sama kami dulu ketika UNGI juga sama, tidak langsung mendapatkan sertifikat, tapi harus merevisi dulu. Beberapa direvisi dikasih waktu, kalau nggak salah 4 bulan. Itu kalau di FIBA, kalau nggak salah dikasih waktu 7-9 bulan untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk sampai dapat full accredited gitu ya. Nah, stikernya itu ada 2, akreditasi ada yang biru sama yang premium yang gold gitu. Itu kalau memenuhi di atas rata-rata gitu ya. Jadi di sana itu sudah ada metriknya. Kira-kira kita pengen mencapai yang mana yang bisa kita capai gitu. Kemudian kalau bisa nyampe yang extraordinary ya kita bisa dapat yang gold itu gitu. Kira-kira begitu. Nah, apa yang kemudian cukup harus kita siapkan di FIBA A, yang harus kita submit nanti itu ada 3 dokumen. Ya, 3 macam dokumen, bukan 3 macam dokumen. Yang pertama adalah self evaluation report atau evaluasi dirinya gitu dari prodi gitu. Ini yang dokumen pertama. Nggak banyak sebenarnya, tidak seperti borang kita yang harus sampai ratusan halaman. Ini bahkan dibatasi, maksimal hanya 50 atau 60 halaman. Ya, dan daftarnya itu tidak harus sendiri-sendiri. Beberapa kampus itu ketika bareng-bareng satu fakultas, satu unitas banyak prodi itu bisa daftar bareng. Sehingga satu dokumen, satu file untuk semua prodi. Nah, nanti hanya ada beberapa elemen yang khusus prodi itu karena dari sekian banyak, dari 5 chapter di dalam share itu, beberapa di antara itu levelnya universitas, berarti semua prodi harus sama. Ya, kemudian beberapa baru yang spesifik miliknya prodi, gitu kira-kira begitu. Jadi yang pertama dokumen share, yang kedua dokumen ini appendix-nya, lampiran-lampirannya, ada banyak lampiran yang diminta, baik lampiran yang harus didaftarkan, disubmit bareng-bareng dengan share-nya, atau lampiran yang harus disiapkan kalau nanti akreditasi baik on-site maupun online. Kemudian yang ketiga itu adalah supplementary appendix, artinya lampiran-lampiran yang tidak diminta, tidak wajib, tidak harus disertakan, tapi sebaiknya ada untuk penguat pendukung dari share yang kita, narasi share yang kita buat. Contoh misalnya sertifikat akreditasi, dan PT, kemudian surat keputusannya, kemudian macam-macam itu, dan itu sangat banyak, ya sangat banyak. Termasuk misalnya prestasi mahasiswa, mungkin dokumentasi berita, video, macam-macam itu, yang itu bisa memperkuat narasi di share yang kita bikin itu, kayak begitu. Nah, saya akan cerita sedikit singkat saja tentang apa yang harus ada. Ini 5 chapter itu ada objektif, itu intinya adalah VMTS kita, jadi visi, misi, kemudian tujuan, elo, seterusnya itu. Kemudian admission ini tentang penerimaan masa baru. Ini kalau di kami ini nyentralnya di universitas gitu ya, di universitas. Kemudian baru yang ketiga, 4 ini yang intinya. Jadi mulai dari kurikulumnya, kemudian sarana prasarananya, kemudian detail itu ada di 3-4 ini. Baru yang kelima ini ada di level universitas lagi, itu adalah SPMI-nya, quality insurance-nya. Ini kemudian bentuk yang diminta nanti bermacam-macam. Nah, di objektif misalnya, ini ada yang saya kasih merah ini artinya wajib ada. Ada sekitar 30 asterik kriteria kayak gini nih. Itu kalau 3 nggak lolos, ya nggak lolos. Ada 30, kalau 3 diantaranya itu nggak memenuhi standar, ya dianggap nggak lolos gitu. Belum bisa full gitu kan. Nanti ada beberapa yang kemudian bisa dilewati karena itu kita nggak wajib, tapi yang ini wajib. Misal untuk yang objektif of the study program ini isinya adalah visi misi, kemudian elo kita, tujuan kita sampai ke profil lulusan. Ini harus ada dan harus lolos gitu. Kalau nggak lolos berarti otomatis ini yang termasuk paling penting. Kalau yang nomor 1 itu nggak lolos, otomatis semua nggak lolos. Ya di antara tiga itu ini yang kemudian mungkin kalau di kita
IP-nya 3,9 sekalipun kalau AIK dapat D nggak bisa wisuda, kira-kira begitu. Sama dengan ini kira-kira. Kalau ini nilainya 4 semua begitu, kalau ini nggak lolos ya sudah nggak bisa lolos kira-kira gitu. Maka ini juga menjadi cukup penting. Kemudian yang kedua itu ini international orientation, tidak harus sudah punya program internasional, tapi kita sudah bisa sudah punya inisiasi lah minimal untuk mengarah ke sana itu seperti apa kira-kira begitu. Ini yang kemudian diharapkan gitu ya. Lebih bagus lagi jika Bapak Ibu di prodinya sudah punya program internasional, sudah kelas internasional misalnya. Kalau di UMY mungkin ilmu pemerintahan gitu, HI gitu udah semakin mudah lagi gitu kan. Tapi minimal kita sudah punya orientasi untuk membawa prodi kita itu ke kancah internasional. Caranya gimana diceritakan di sana. Kemudian yang berikutnya ini tidak wajib tapi juga perlu itu adalah untuk pemetaan positioning ini program studi kita. Pertama, positioning di antara prodi yang lain di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Ini kami siasati dengan cara misalnya prodi kita itu seunik apa, punya keunikan apa dibandingkan prodi yang lainnya, di level apa kita tegas. Misalkan psikologi UMM itu ngambil posisi Jawa Timur, prodi psikologi yang termasuk yang cukup berbeda dengan prodi lain di Jawa Timur misalnya itu. Lalu ditunjukkan. Lalu kemudian kalau kami menempatkan di Indonesia, swasta, kemudian ya data yang kita kumpulkan adalah kita mencari data dari Dikti semua akreditasi prodi komunikasi se-Indonesia. Lalu kita petakan, kita masuk yang mana di antara negeri, di antara swasta gitu kemudian. Jadi kita kasih data itu. Lalu kita menempatkan apa keunggulan kita dibandingkan prodi komunikasi lain di Indonesia. Itu. Kemudian yang ini di job market ya sama, bagaimana positioning prodi kita di pasar kerja di Indonesia dan di luar negeri. Ini kalau bisa menggambarkan tadi terkait dengan nomor 2 tadi, internalisasi itu lebih bagus lagi. Kalau kita sudah menyiapkan, misalnya alumni kita juga bisa kerja ke luar negeri. Apa yang kita siapkan gitu kira-kira? Apa kompetensi yang kita berikan seperti itu? Kemudian yang penting lagi ini adalah positioning prodi di universitas. Jadi kenapa kok kita ini kira-kira prodi kita itu di universitas dipandang sebagai prodi seperti apa? Ya kan kalau kami bisa klaim kita termasuk yang diunggulkan dari 40 prodi yang ada gitu, termasuk psikologi, manajemen dan komunikasi misalkan gitu kira-kira. Yang pertama misalkan A, mahasiswanya peminatnya selalu banyak dan terusnya gitu. Kira-kira itu. Sehingga kita memproyeksikan prodi kita termasuk prodi yang diunggulkan oleh universitas dan diproyeksikan menjadi prodi yang unggulan dan menjadi contoh bagi prodi yang lain, kira begitu. Ini yang mungkin kita perlu ceritakan. Nah, semua dievaluasi diri, namanya evaluasi diri itu memang ini kebiasaan kita kan ini ya, ngomong yang apa ya, ngomong yang indah-indah gitu ya, yang fluffy gitu, yang wow gitu loh. Dan ternyata mereka pengalaman itu nggak suka yang seperti itu. Jadi lebih ke apa adanya. Jadi kita namanya evaluasi berarti kita mereview apa yang sudah kita lakukan, lemahnya di mana, kurangnya di mana, lebihnya di mana. Nah, yang kurang itu sudah kita lakukan pembenahannya. Sudah kita mulai pembenahannya kira-kira begitu. Jadi tidak harus justru kalau menampakkan kebaikan semua itu mereka malah mosok sih gitu. Iya toh gitu kan. Itu yang malah kayak gitu. Jadi justru kita kemukakan juga ada kelemahan tapi sudah diatasi kelemahan itu kira-kira begitu. Ini yang kemudian perlu diceritakan di share ini. Yang ini kalau di kami semua urusan universitas dari bagaimana kemudian persyaratan masuknya, ada berapa jalur masuk. Yang penting ini yang dikasih merah ini adalah yang nomor 2.6, transparansi penerimaan. Jadi seberapa transparan proses penerimaan masa baru kita itu. Diumumkan enggak, skornya berapa, kalau enggak lulus itu karena kenapa, itu ditanya semua. Dan datanya diminta. Gitu. Ini yang kemudian yang diminta, misalkan kita nyiapin bukti email ke setiap mahasiswa gitu, termasuk yang kayak gini nih. Kemudian yang lainnya seleksi prosedurnya ya umum kira-kira bisnis prosesnya kayak apa untuk daftar di kampus Bapak Ibu itu kemana segala macamnya. Kemudian kalau ini nomor 2.4 ini kalau kita punya kelas profesional misalkan ini baru, kalau enggak ya enggak usah. Tapi di kita juga karena di kampus kita juga membuka jalur jalur prestasi non akademik itu termasuk yang profesional. Misalnya jalur influencer. Orang-orang anak-anak yang punya follower lebih dari sekian puluh ribu maka dia berhak itu juga masuk dalam konsep profesional experience. Dan juga misalnya ini sebenarnya kalau di luar kan maunya itu ekuivalensi ya. Oh ini
ada seseorang sudah kerja di bidang ini itu bisa masuk diakui berapa, kira-kira begitu sebenarnya. Jadi kayak semacam apa namanya, rekognisi pembelajaran masa lalu gitu, gitu bisa masuk ke sini. Kemudian yang berikutnya ini yang kontennya, ini yang hampir semua ada merahnya. Ini karena intinya adalah di struktur kurikulumnya seperti apa, gitu ya. Mulai dari kemudian apa namanya bahasan tentang kurikulum kita seperti apa, kemudian kenapa prodi kita dinamai ilmu komunikasi, bukan kemudian komunikasi saja, gitu. Bukan ini ditanyakan kemarin waktu ONG juga sama. Kita juga cukup gelagah pun tanya kenapa namanya ilmu komunikasi, prodi komunikasi, gitu. Bukan yang lainnya, gitu. Dan ini harus kemudian semua itu nanti akan dikaitkan dengan bangunan kurikulum kita. Ya, kemudian bagaimana pembagian atau integrasi antara teori dan prakteknya, seberapa persen, lewat apa saja, itu kemudian ditanyakan di sini. Kemudian juga kaitannya dengan keilmuan yang lainnya, juga termasuk ethical aspek yang ditanyakan. Misalnya apa yang boleh, apa yang nggak boleh di sini, gitu kemudian jadi juga diceritakan. Kemudian termasuk di apa namanya beberapa model pengajaran kita ditanyakan di sini, kemudian sampai ke ini. Nah, ini yang jadi agak susah di kami karena kami belum full OB, maka ujian ini baik ujian UTS, UAS maupun tesisnya itu harusnya berbasis OB, di mana apa namanya itu komponen penilaian tidak kemudian seperti biasa presensi, kemudian apa namanya UTS, UAS, tugas nggak gitu, tapi masuk ke aspek sikap gitu kan, keterangan umum segala macam itu. Yaitu kemudian yang ditekankan. Nah, ini kemudian yang di penilaian. Nanti kita bisa cerita sih kita sudah, tapi nanti kan akan diminta buktinya apa. Kan itu. Misalkan ini ada bukti formnya, kemudian diminta juga bukti penilaiannya, prosesnya, bahkan diminta tugasnya kayak apa, nilainya berapa, kira-kira begitu. Dan itu kemudian harus diterjemahkan dalam bahasa, nanti di appendiknya ada itu. Kemudian ini apa namanya? Termasuk kemudian model apa itu modular strukturnya itu apa namanya di program studi itu misalnya berapa SKS per semesternya, apa saja mata kuliah apa saja, itu kemudian ditanyakan betul. Nanti ada apa banyak apa tabel yang harus kita isi. Saya ngisi Excel ada yang sampai berapa itu? Hampir 150 halaman Excel gitu ngisi ini gitu. Ngisi modularnya ini gitu. Jadi setiap mata kuliah itu pertemuan pertama bahas apa, kedua apa, metodenya apa, terus itu dari satu tabel di lampiran. Terusnya termasuk kemudian regulasi terkait dengan ujian, itu ada regulasinya enggak di level universitas, fakultas, prodi, lalu kemudian bagaimana regulasi dijalankan semacamnya. Termasuk kemudian beban mahasiswa tadi berapa SKS, nanti harus dikonvert ke ECTS gitu. Kalau di Eropa itu kemudian itu jadi berapa gitu. Enggak boleh terlalu banyak, juga nggak boleh terlalu sedikit gitu kan bebannya. Kemudian seterusnya saya kira apa namanya bisa kita lewati ini. Kemudian ini masih counter lagi. Nah, ini di internationality tadi di atas tadi sudah ada bagaimana kita adakah persyaratan ini, persyaratan bahasa asing. Nah, karena di kita belum ada siswa asing, belum punya program internasional, maka di aspek etnis bisa kita lewati. Tapi kita ada tes bahasa Inggris dalam konteks untuk memetakan kemampuan bahasa Inggris mahasiswa yang nantinya digunakan untuk penempatan placement dari kursus bahasa Inggris. Sekarang kita punya satu tahun ILSP itu gitu kemudian. Nah, ini intinya adalah apa aspek-aspek internasional apa yang sudah kita coba kenalkan ke mahasiswa. Kalau di kami misalkan dosennya beberapa alumni luar negeri, semua nanti terkait dengan literatur yang dipakai juga sebagian besar berbahasa Inggris misalkan, kemudian juga forum-forum internasional bisa diikuti mahasiswa maupun dosen misalnya itu yang di sini. Kemudian yang multidisipliner kompetensi ini juga kemudian kalau di kami karena larinya nanti sebenarnya kalau ke OB ya ke keterampilan umum, keterampilan khusus, ke sana sebenarnya gitu. Nah, itu bangunannya kayak apa? Maka nanti ada apa piramida itu apa namanya yang paling puncak itu harusnya kemudian spesifik skill-nya itu apa dan itu dibangun lewat apa. Intinya sebenarnya sama, mereka pengen kalaupun kamu punya alumni yang bisa memasak misalnya gitu, apakah memang kamu ngajari masak gitu, kira-kira gitu.
Jangan-jangan mereka bisa masak bukan karena kamu ajari gitu. Itu sebenarnya di kurikulum ini gitu. Mereka ngejar itu gitu ya. Kok bisa ini tuh gimana ceritanya gitu. Kalau ini sampai ketemu misalnya, loh dia bisa topping masakan tapi kamu nggak ngajari topping, berarti kan ada yang nggak fair gitu kan. Berarti dia bisa karena bukan kamu ajari kita gitu. Yang itu kemudian yang penting. Nah, sementara kalau mau jujur, kalau di komunikasi misalkan sebagian besar mahasiswa dalam konteks teknologi misalnya gitu atau video macam-macam kan banyak belajar dari internet bukan dari kita sebetulnya gitu kan. Punya prestasi itu ya di luar yang kita ajari itu kemudian yang menjadi cukup tricky, nanti kita harus menjelaskan ke asesor gitu kira gitu. Kemudian ini yang keempat, ini fasilitas dan academic environment di kampus kita, mulai di level universitas, fakultas maupun ke prodi gitu ya. Kemudian ini mulai dari struktur ininya ya, dosennya kayak apa, kita punya berapa dosen, punya bergelar apa, berjabatan akademik apa, itu kira itu dicari itu. Kemudian termasuk itu, kemudian kualifikasi dari pengajarnya kayak apa. Kemudian ini yang cukup penting justru adalah apakah di antara dosen-dosen kita punya pengalaman di dunia praktis. Ya, ini kalau ini justru dipentingkan gitu, karena itu dianggap nanti bisa mengurangi gap antara dunia praktis dengan dunia akademik itu gitu. Ini kemudian yang justru diminta gitu. Dan pengalaman dari teman-teman UPN, kita kemarin UPN, MBKM itu sangat positif di mata asesor FIBA, tapi itu ada tapinya, tapi CPL harus tetap dipenuhi. Sementara kalau kita ngikuti Mas Menteri itu gitu kan, wes nggak usah CPL-CPL gitu kan. Yang penting itu dikonversi gitu. Ini yang kemudian menjadi PR bagi kita ketika kita memakai mengikut MBKM, maka kita siasati MBKM tapi bersyarat. MBKM by kontrol gitu oleh kita. Sehingga kalau memang CPL di MBKM itu sesuai CPL kita, baru kita ACC. Kalau enggak, ya enggak bisa. Intinya adalah mereka sangat suka kalau mahasiswa diberi kesempatan untuk banyak belajar di luar dan punya banyak pilihan. Itu poinnya bagi mereka. Sehingga konsepnya itu imbang antara mempertajam skill sama memperkaya skill. Nah, kalau konsepnya Pak Menteri sekarang ini kan memperkaya, bukan mempertajam. Juga sebanyak mungkin punya pengalaman tambahan gitu kan. Tapi kadang relatif mengabaikan CPL yang ada. Misalnya kami di Asosiasi Prodi Komunikasi sempat ketemu di Jogja, ada teman prodi yang ngeluh, ini gimana Pak ikut kampus mengajar, ngajarnya di SD, nggak jadi ngajar karena nggak ada tenaga literasi, suruh ngurusi surat-surat, minta dekonversi 20 SKS, mata kuliah apa yang cocok untuk itu gitu, jadi problem. Kalau CPL ini yang kemudian jadi PR kita gitu ya untuk MBKM ini gitu ya. Kemudian bagaimana support kita gitu kan oleh dosen gitu kepada mahasiswa itu seperti apa. Nah, fakulti ini kemudian dipahami bukan fakultas gitu, tapi dosen, jadi pengajar. Kemarin kita juga sempat salah memahami ini, sekira kita fakultas itu ya fakultas, ternyata ini dosen gitu. Jadi tenaga pengajar. Ini yang kemudian perlu dipahami. Maka nanti kalau Bapak Ibu mengerjakan ini, mungkin sebaiknya di level universitas ini dulu memahami dulu satu pemahaman dulu tentang kriteria ini, maksudnya apa gitu. Kita sudah mengerjakan masing-masing prodi beda gitu. Psikologi menafsirkan apa gitu. Sehingga kita jadi begitu ketemu lagi, kita juga nggak bisa ngotot yang benar yang mana kan gitu kan. Maka lebih baik di level universitas sudah ada satu penafsiran gitu yang relatif paten itu, nanti baru diturunkan ke prodi. Kalau prodinya ada 3 atau 4 mau ngajukan bareng-bareng, ketemu duduk bersama dulu, memaknai masing-masing kriteria ini dengan makna yang sama dulu, yang persepsi yang sama dulu sebelum mengerjakan gitu ya, kira-kira begitu. Kemudian ini ada di level prodi itu mereka minta mungkin wajib kira-kira tugas tupoksinya kaprodi itu apa? Tupoksinya kaprodi itu apa gitu di level ini. Kemudian di yang lain ini asterik tapi tidak saya kasih merah karena itu untuk yang dia program double degree, misalkan gabung dengan kampus lain gitu kita baru. Tapi yang 43.2 ini asterik karena kerjasama prodi dengan dunia luar termasuk industri dan segala macamnya. Ini yang diminta oleh mereka. Kemudian ini yang berikutnya kualifikasi, ya ini yang juga tricky di kita. Kemarin ini kita sangat khawatir kalau nanti visitasinya itu onsite.
karena nggak bisa kita tutupi lagi. Gitu. Kalau kita kemarin di online masih bisa kita tutupi kan, ini kalau onsite sudah nggak bisa tutupi lagi. Kemarin walaupun online kita habis-habisan di masalah fasilitas ini oleh Aunkie, terutama di lab komputer. Mahasiswamu berapa? Misalnya itu, tanya sekian, alatmu berapa gitu. Dia bilang kualitas alatmu bagus, tapi sayang jumlahmu sangat kurang. Itu jadi problem. Nah, ini yang kemudian jadi problem di sini. Kita nggak bisa ngakali mereka. Nah, yang cukup penting juga adalah mereka tidak mau tahu kampus kita harus memfasilitasi masyarakat yang difabel. Sementara hampir bangunan di kita itu belum ke sana. Misalnya toilet difabel harus ada. Kemudian tangga darurat untuk difabel harus ada. Di kami ini diadakan tapi nggak tahu masuk standar enggak. Karena tempatnya curang-curam, dikasih tangga untuk kursi roda ya sudah, tapi kecuramannya itu kan nggak bisa disiasati karena memang gitu. Ini juga jadi problem. Maka nanti ini juga kalau nanti onset kita agak riskan ini. Kemudian akses to literatur ini juga kemudian semua jurnal yang bisa diakses oleh mahasiswa ini nanti larinya ke perpustakaan semua. Jadi ini juga levelnya universitas gitu kan. Kemudian alumni juga di level universitas, kemudian pembiayaan kalau di kami juga di level universitas karena kita hanya menjadi pelaksana gitu. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang kalau SPMI-nya sudah jalan enak gitu Pak. Semua dokumen ada di sini gitu kan. Yang belum jalan ini yang susah. Jadi semua datanya ada di SPMI. Di disurvei di sana gitu. Kita tinggal ngambil sebenarnya gitu. Tapi harus rutin setiap setahun sekali minimal. Mereka minta data 2 tahun terakhir gitu yang diminta. Ini urusan universitas gitu. Kalau udah ada ya ini. Apa yang dicari? Ini pertama dia minta instrumennya dulu. Dia minta angketnya seperti apa ketika evaluasi oleh mahasiswa, oleh staf, oleh stakeholder di luar itu kayak apa bentuk evaluasinya, model evaluasinya. Lalu nanti di lampiran diminta hasilnya kayak apa. Gitu kan. Lalu hasil itu kemudian diinterpretasikan kayak apa oleh kita. Lalu dari hasil itu tindakan kita apa, kira-kira begitu. Itu kemudian yang diminta oleh asesor gitu. Ini yang share-nya kurang lebih ada 37 poin itu yang harus kita penuhi, total 50 sampai 60 halaman. Kemudian selain itu yang harus kita submit nanti ada lampiran, cukup banyak juga lampirannya. Yang pertama itu struktur organisasi dari level kampus sampai ke level program studi. Ya, ini lampiran aja. Kemudian status skill data ini adalah sama seperti kalau kita ngajukan akreditasi BAN PT diminta tahun H-5 atau H-3 berapa masa masuk, berapa yang keluar, yang lulus, yang merotol, yang itu segala macam itu. Cuma mereka lebih detail. Dia minta jenis kelamin, kemudian mahasiswa luar negeri, non luar negeri, asal daerah itu diminta untuk menggambarkan kampusmu sebenarnya seberapa heterogen mahasiswanya, kira-kira begitu. Ini diminta oleh mereka. Dan keberpihakan kepada gender perempuan, kira gitu. Maka diminta jenis kelaminnya juga. Kemudian regulasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, maka biasanya kita ada keputusan rektor tentang proses penerimaan mahasiswa baru, persyaratannya, kemudian prosesnya sampai ke ini yang diminta. Surat keputusan penerimaan mahasiswa baru, gitu ya. Kalau di kita ada banyak pintu masuk, ya setiap pintu masuk harus ada surat keputusannya, gitu. Kalau ada 4 gelombang ya ada 4 kali berarti kan. Siap ini kan seperti itu. Kemudian ini kurikulum overview ini saya bilang tadi ini sudah ada template-nya di Excel. Kita harus memasukkan semua mata kuliah kita di sini. Di setiap mata kuliah diminta kira-kira ada berapa modul atau berapa pertemuan, berapa materi gitu kira-kira. Setiap materinya berapa jam, kemudian ini ujiannya bentuknya apa gitu kira-kira berapa jam, tulis atau apa itu semua dari satu tabel. Ini yang cukup jelimet juga untuk menyesuaikan dengan ini. Ini nanti akan di cross check dengan RAP. Rencana pembelajaran RPS-nya. Kemudian di modul deskripsi ini silabinya ini RPS-nya diminta dalam bahasa Inggris juga gitu ya, sedetail mungkin. Kemudian kalau ada regulasi terkait dengan transfer macam-macam, kalau sekarang ada NDKM berarti perlu transfer kredit itu perlu ada bukti regulasinya. Kemudian ini
apa namanya academic policy program katalog ini apa namanya handbook yang ada di masing-masing prodi kita. Kemudian ini masih harus dilampirkan apa namanya itu regulasi terkait dengan ujian, misalkan nilai, plagiasi, macam-macam itu di sini. Diploma suplemen itu apa namanya ijazah, sertifikat yang dikeluarkan apa saja. Kalau di kami kemarin kita cantumkan ada ijazah, transkrip nilai, kemudian SKPI, ijazah ILSP, kemudian sertifikat apa namanya itu uji kompetensi dari LSP. Itu kemudian kita cantumkan semua. Kemudian kontrak belajar, ini learning agreement kalau ada gitu, kontrak belajar masing-masing mata kuliah. Kemudian ini regulasi untuk magang. Nah, magang itu bagi mereka sangat penting. Bahkan kayak seperti wajib itu magang. Maka kalau magang ada regulasi magangnya, bagaimana prosesnya, seperti apa laporannya, bagaimana form penilaiannya, dan berapa nilainya itu diminta gitu. Kemudian kurikulum vitae setiap dosen yang kira-kira menggambarkan relate dengan apa yang diajarkan. Ini juga cukup tricky karena di kita biasanya yang ngajar di sing kosong gitu kan, ini jadi problem. Ini jadi problem. Ini harusnya kurikulum vitae-nya itu sejalan dengan apa yang diajar 2 tahun terakhir. Ya, kalau ngajar teori, ngajar apa namanya pengantar gitu ya harusnya CV-nya itu terkait dengan itu. Jangan sampai nanti nggak terkait, ini yang kemudian penting. Kemudian ini yang bukti-bukti ini apa namanya itu LO apa namanya itu surat perjanjian kerjasama gitu ya dengan pihak luar maupun dengan prodi yang lainnya. Kemudian ini regulasi dari SPMI tadi. Kemudian ini contoh-contoh evaluasi apa namanya instrumen evaluasinya. Seperti apa contohnya, kemudian hasilnya seperti apa. Ini yang wajib dilampirkan bersama dengan share tadi. Nah, berikutnya ini adalah appendix yang perlu disiapkan kalau nanti waktu akreditasi, baik on visit maupun on site. Ya, ini misalkan hasil evaluasi apa namanya diri dari universitas, termasuk SPMI tadi. Kemudian ini ada contoh apa namanya itu evaluasi pembelajaran 8 sampai 6 apa namanya itu mata kuliah tiap program studi. Dia minta soalnya kayak apa, jawabannya kayak apa, lalu nilainya berapa, kira-kira begitu. Kemudian tesis juga sama, kayak apa tesisnya, bagaimana menilainya, berapa nilainya gitu. Kemudian apa kalau ada ini tadi magang itu juga ditanyakan laporannya kayak apa, bagaimana prosesnya itu diminta semua. Case study ini nggak ada di kita. Kemudian ini teaching dan learning material, ini adalah modul-modul materi segala macam yang kita punya itu diminta, gitu kan? Nah kalau memungkinkan di kami karena OB itu berbasis outcome dan output, maka kemudian kita susun ada apa RPS, ada modul, ada materi, ada output gitu. Sehingga kita tonjolkan itu gitu. Sehingga materi Pak Nurudin misalkan itu media dan masyarakat, itu ada RPS-nya, ada modulnya, ada materinya, ada buku hasil dari mata kuliah media dan masyarakat gitu. Ada 15 judul buku ya gitu. Itu kemudian kita tonjolkan. Nah, kalau bisa itu nanti memperkuat OB-nya tadi. Materi baik video maupun segala macamnya yang kalau kita pakai LMS maka itu juga mereka minta akses untuk ke sana atau materinya kita kumpulkan lalu kita tunjukkan ini loh. Ada materi ini punya materi video kayak gini kira-kira gitu. Terus-terusnya. Kemudian daftar kuliah tamu. Mereka keahliannya di bidang apa, lalu ngasih materi apa, kapan gitu, dan itu ada listnya. Kemudian yang selain itu adalah ada ini complementary appendix, artinya semua dokumen yang mendukung tadi narasi share itu di luar yang diminta, tapi sebaiknya kita adakan. Ya ini yang kemudian lebih banyak lagi sebetulnya jumlahnya, sehingga walaupun share-nya tadi cuma 60 halaman, tapi kalau dokumen lampirannya ini yang justru lebih banyak lagi gitu. Nah ini kalau semua sudah berbasis soft copy digital enak gitu, kita tidak nyiapin yang hard copy gitu kayak waktu akreditasi kita gitu. Itu akan lebih enak dan gampang untuk menyampaikan itu. Itu Pak Takdiri bisa saya sampaikan, mungkin monggo kalau ada yang didiskusikan lewat diskusi. Kalau lebih mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamroji. Nah ini supaya apa nanti materinya bisa mix dengan OB, kita lanjutkan OB dulu Pak Jamroji. Siap.
waktu tanyanya bisa matching gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang session berikutnya kita mohon Pak Endro untuk menampilkan presentasinya. Monggo, silakan. Terima kasih Pak Tadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sudah kedengaran? Ya. Bapak Ibu? Oke. Jelas. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin. Amma ba'd. Bapak Ibu yang berbahagia, menarik sekali ya pengantar dari Prof. Muslimin kemudian Pak Zamroni tentang akreditasi hibah FIBA itu tadi ya. Dari pengantar Pak Muslimin tadi ada satu kata kunci yang bagi kita cukup menantang, yaitu bahwa kita dituntut semakin meningkatkan employability, Bapak Ibu ya. We have to enhance our employability of our graduates ya. Employability itu kalau di bahasa Indonesia kan sebetulnya adalah keterserapan dalam dunia kerja. Bagaimana lulusan kita, mahasiswa kita itu bisa terserap di dunia kerja begitu ya. Nah, sebetulnya ration d'etre dari OB kemudian MBKM itu sebetulnya adalah isu employability, Bapak Ibu ya. Kalau orang-orang sosial seperti Bapak Ibu mungkin langsung mengaitkan employability ya itu dengan neoliberalism ideology ya, Pak Takdir terutama ini orang politik ini biasanya begitu ya. Menarik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca tulisan-tulisan atau jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan enhancing employability of universities ya di Amerika, kemudian di Eropa, itu memang sekarang ada kecenderungan universitas itu untuk berubah ya menjadi neoliberalistik ya. Ini adalah sebuah isu sosial, fenomena sosial yang kita tidak bisa membantah ya dan menghindar ya. Penelitian saya kemudian pada penelitian MBKM sendiri itu menunjukkan bahwa implementasi MBKM itu tidak bisa dipisahkan dari neoliberalistic ideology ya. Tetapi we have to convince ourselves because we are Islamic universities, kita adalah universitas Islam, kita bisa mengimbangi nilai-nilai yang kemudian sangat kapitalistik, neoliberalistik itu dengan nilai-nilai keislaman ya. Bapak Ibu ya, akan kita bicarakan dulu mengenai OB ya, yang tentunya Bapak Ibu sedikit banyak sudah memahami itu ya. Saya tidak akan menjelaskan di dalam apa namanya teknis yang sangat detail ya, tetapi mari kita pahami ya secara filosofis ya. Bapak Ibu ya, kalau kita melihat penerapan kurikulum OB itu kita tidak bisa memisahkan dengan perubahan paradigma dari waktu ke waktu ya. Kita masih ingat di mana tahun 94 itu kurikulum nasional ya, itu lebih berbasis content based kurikulum. Jadi mahasiswa masuk langsung kita ajar, kita sudah punya perangkat kurikulum, punya subjects, punya mata kuliah ya. Nggak ngerti mata kuliah itu diderivasi, dikembangkan dari mana itu nggak ngerti ya. So we dictate the students with our curriculums, our subjects ya. Nah kemudian setelah kemudian ada konsep link and match berubah menjadi KPK tahun 2000 ya, dan kemudian kurikulum perguruan tinggi ya, Indonesian Qualification Framework gitu ya. Kemudian karena KPT itu tidak ada yang namanya constructive alignment, ukuran-ukurannya itu kurang begitu jelas ya. Kemudian OB ya, sebetulnya KPK, KPT, OB itu Bapak Ibu itu sebetulnya adalah kurikulum yang kurikulum which is driven by the market, seperti Prof. Muslimin
di awal tadi. Sekarang makin banyak konsep pendidikan tinggi kita itu driven by the market ya. Nah, jadi ketika menyusun kurikulum memang betul kita harus meletakkan profil seperti apa yang diperlukan di pasar ya, dan kemudian kita membangun, mengkonstruksi capaian pembelajaran ya, kemudian mata kuliah, proses-prosesnya adalah seperti itu ya. Nah, yang terbaru Bapak Ibu, ada muatan MBKM ya, ada muatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Ini juga dirasakan Bapak ya, tadi disampaikan memang ini menjadi pertama kali diterapkan di berbagai universitas. Saya banyak ketemu dengan teman-teman yang pada awal mulanya ketika mahasiswa ikut, misalnya kampus mengajar tidak sesuai dengan CPL-nya, ini kacau balau ya. Maka ini sebenarnya harus ditata Bapak Ibu sehingga nanti masalah konversi dan sebagainya itu bisa diatasi ya. Nanti akan kami sampaikan Bapak Ibu ya. Nah, hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pelaksanaan evaluasi kurikulum berdasarkan SNDIKT itu dinyatakan bahwa program learning outcome PLO, capaian pembelajaran, merupakan acuan atau landasan utamanya. Dengan demikian, KPT yang telah dikembangkan berdasarkan SNDIKT sesungguhnya telah menggunakan komponen penting ya, pendekatan outcome based education. Nah, ini menurut buku panduan KPT Bapak Ibu ya. Tugas prodi kemudian adalah menambahkan muatan OBE pada KPT yang sudah ada. Nah, kita tidak juga bisa lepas Bapak Ibu ketika bicara masalah OB itu adalah perubahan paradigma di dalam pendidikan kita, pendidikan tinggi kita, yaitu dari input based education menuju outcome based education, di mana kalau input itu penekanannya pada proses, tetapi kalau outcome itu penekanannya pada pendidikan yang mampu membuat mahasiswa lulusan kita menunjukkan kompetensinya. Jadi kompetensi atau kalau di dalam konsep kurikulum pendidikan tinggi, we can say occupational competencies. Jadi kompetensi yang betul-betul digunakan di dalam dunia kerja Bapak Ibu ya. Nah, so what is actually OB Bapak Ibu? I'm sure that all of you know Bapak Ibu about the concept of OB. OB is educational system that focuses on what student can do successfully. Okay, so the importance of the OB is the competence. The focus is the student competence. Kemudian OB involves the restructuring of curriculum, teaching, learning, assessment. Nah, seperti yang dikemukakan oleh Pak Zamarin tadi, bahkan di akreditasi internasional seperti FIBA, itu akan melihat Bapak Ibu, apakah relevan yang kita ajarkan, capaian pembelajarannya, dengan cara kita mengajar. Selain itu juga bagaimana kita mengakses, itu akan dilihat Bapak Ibu. Nah, maka OB keunggulannya di sini. OB itu ada constructive alignment, ya, jadi relevansi kesatuan antara kesesuaian dengan CPL, dengan cara ngajarnya, dan assessment-nya. Ini keunggulan dari OB. Maka kalau kita bicara akreditasi internasional, itu preteksnya, pintu masuknya Bapak itu pasti OB. Maka mau tidak mau OB ini menjadi hukumnya wajib Bapak Ibu ya bagi setiap prodi di perguruan tinggi. Especially when they are going to apply for international accreditation. Kemudian nomor 3 Bapak Ibu, both structure and curricula are designed to achieve those capability or qualities ya. Benar sekali, saya setuju sekali Bapak tadi yang menjelaskan bahwa analoginya kita mempunyai mahasiswa atau lulusan yang pintar masak ya. Apakah kepintaran masak itu didesain melalui kurikulum kita, diajarkan ya, atau mereka bisa sendiri belajar di internet ya. Maka di sini ini bicara ya, struktur dari kurikulum kita itu memang harus didesain untuk apa? Untuk memberikan bekal kepada mahasiswa membangun kompetensi yang memang diperlukan oleh pasar kerja. It requires that the student demonstrate that they have learned the required skills, contents ya. So skill is utmost important Bapak Ibu ya. Nah, fokus dari OB itu what do we want student to have or be able to do? How can we best help student to achieve it ya? Bagaimana kita menolong, membantu mahasiswa untuk mencapai kompetensi.
Nah, ini melalui bangunan kurikulum yang kita persiapkan. How will we know whether the student here have achieved it? Bagaimana kita ngerti bahwa student itu sudah mencapai kompetensi itu, ya, itu tentu dengan assessment. Nanti akan kita bicarakan juga assessment. How do we close the loop for further improvement? Jadi konsep OBE itu adalah continuous quality improvement, Bapak Ibu, ya. Karena apa? Karena CPL akan diassess, ya. Bahkan CPMK diassess. Kemudian ketika lulus juga akan diassess. And this assessment is very important for us to further enhance the quality of our education, Bapak Ibu, ya. Kemudian basic principle of OB itu adalah clarity of focus. Focus on helping student to develop knowledge and skill. Kemudian backward design, ya. Backward design, jadi didesain dari kebutuhan industri dan pasar kerja, dan kemudian muncul kurikulum itu. Kemudian learning engagement, ya, especially Bapak Ibu terutama sekali adalah student centered learning, ya. Nanti akan kita bicarakan juga bagaimana konstruk dari pembelajaran dengan menggunakan OB itu, ya. Kemudian expanded opportunities, ya. Ini sangat pas sekali ketika kita kemudian ditambahkan, ya, penajaman dari OB itu dengan memberikan kesempatan kita paling tidak 20 SKS kepada mahasiswa kita untuk memilih satu dari 8 tracks, ya, dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya. Nah, OB itu disebut dengan constructive alignment, Bapak Ibu. Constructive alignment itu sebetulnya, ya, kalau kita bicara pendidikan ini ada teori, tapi kita nggak usah bicara teori, ya. Ada teori constructivism, di mana sebetulnya ketika kita ngajar itu kita tidak hanya ceramah saja, Bapak Ibu, ya. Tidak hanya teaching saja, tetapi mahasiswa kita dorong untuk membangun pengetahuan, ya. Jadi student active learning. Kemudian alignment itu ada satu kesatuan antara apa? Antara teaching, kemudian learning methods, activities, as well as assessment. Ini harus ada satu kesatuan. Jadi nanti kalau akreditasi internasional itu akan mudah bagi asesor, Bapak Ibu, untuk melihat apakah ada kesesuaian nih. Di RPS-nya ngomong misalnya ngajarnya itu pakai tujuannya di CPL pakai mahasiswa bisa menganalisa misalnya, atau bahkan mencipta pakai taksonomi Bloom itu, ya. Tetapi kemudian ngajar kita itu hanya teaching, Pak, hanya ceramah. Ini nggak alignment namanya. Ini bisa dilihat nantinya oleh asesor, ya. Nah, kemudian kita bilang CPL-nya itu adalah menganalisa, mahasiswa mampu menganalisa. Tetapi kemudian assessment kita itu hanya tes kuis. Itu berarti nggak alignment. Nah, seperti itu, Bapak Ibu, ya. Ini salah satu keunggulan dari OB, ya. Itu ada alignment. Dan cara kita mengakses itu jelas, ya. Nah, OB benefits, keunggulan OB itu more directed, coherent curriculum, graduate will be more relevant to industry, ya. Kemudian continuous quality improvement. Nah, kalau kita gambarkan, analogikan, Bapak Ibu, ya, kalau kita pakai kurikulum seadanya dulu, ya. Nah, sekarang mungkin sudah tidak ada yang seperti ini, Bapak Ibu, ya. Kita nggak pakai kurikulum, kita nggak nyusun RPS, ya. Pakai feeling intui saja, itu hasilnya seperti ini. Diibaratkan seperti ini, mau buat baju, kemudian kita buat kerahnya, lengan kiri, muka kiri, belakang, muka kanan, lengan kanan, saku. Nanti jadinya adalah baju seperti ini, Bapak Ibu, ya. Baju seperti ini, ya, nggak karuan ya warnanya, ya. Oke. Ini bajunya Pak Takdir, bukan ya. Oke. Kemudian untuk analogi kurikulum yang pakai OB, ini tentu lebih tertata, ya, lebih sistematis, ya, karena didesain memang, ya, dari awalnya. Nah, jadi analoginya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ukurannya pas, indikator-indikatornya pas, ya. This is the analogy of OB. Nah, yang merupakan bagian penting dari OB itu adalah learning outcome. Merupakan satu bentuk transparansi dalam sistem pendidikan tinggi dan kualifikasinya. Ya, maka kalau di dalam wilayah teknis tentu Bapak Ibu nanti akan mengenal banyak istilah-istilah, ya, seperti learning outcome, ada CPL, ada PEO, ada CPMK dan sebagainya. Ini sangat teknis, tentu Bapak Ibu sudah
menguasai ini, ataupun kalau nanti ingin menyusun tentu bisa ditemani oleh pakar yang memang kemudian memahami ya secara teknis detailnya. Ini harus memang dikerjakan secara serius ya, dan di-guide oleh dalam tanda petik orang yang memang ngerti masalah ini ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, kita sudah sangat memahami sekali ini proses kita merancang dan mengkonstruksi kurikulum OB ya, mulai dari analysis SWOT, tracer study. Nah, ini penting sekali. Kalau di dalam kurikulum ini disebut dengan environment analysis, Bapak Ibu. Environment analysis atau need analysis. Jadi kurikulum yang baik itu akan selalu berubah. Profilnya bisa berubah. Rumusan capaian pembelajaran bisa berubah secara terus-menerus ya. Pengalaman saya, Pak, saya ketika studi di Australia tahun 2006 ya. Di prodi saya itu kemudian saya melihat setahun kemudian itu saya lihat dari kurikulumnya Bapak Ibu itu sudah berubah, mata kuliahnya itu ada mata kuliah baru Bapak Ibu ya, dan sangat driven by the market sekali. Jadi nama mata kuliah pun itu sangat kemudian sangat related dengan kebutuhan masa kini dalam bidang yang saya pelajari. Bahkan nama jurusan prodi itu bisa berubah Bapak Ibu, luar biasa. Ini artinya apa? Mereka sangat agile ya, mereka sangat lincah di dalam membangun perubahan sesuai dengan yang diperlukan oleh pasar begitu. Nah, kurikulum yang baik sebetulnya seperti itu. We have to do tracer study, we have to invite the stakeholders, we talk to stakeholders. What is needed actually by our graduate, apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan oleh graduate kita, keterampilan baru apa yang seharusnya diperlukan, kan begitu ya. Nah, makanya kemudian muncul setelah itu profil lulusan, rumusan capaian pembelajaran atau learning outcomes, pemilihan bahan kajian ya, ada metrik ya, ini sangat sangat teknis ya, kemudian konsep mata kuliah terintegrasi, struktur kurikulum ya, dan kemudian kita mendapatkan dokumen kurikulum baru ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, visi dan misi universitas, visi dan misi fakultas, tujuan pendidikan prodi, ini disebut dengan program educational objective, ini harus muncul di sana. Ya, nah tentu Bapak Ibu harus sangat familiar dengan ini ya, apa itu PAO, apa itu CPL ya, atau PLO. Nah, namanya kalau Inggris sama Indonesia kadang-kadang membingungkan Bapak Ibu ya. Tapi ini mesti kemudian harus familiar dengan ini. CPMK, CPM, itu seperti apa? Nah, ini urut-urutannya seperti ini. Oke. Nah, betul sekali, saya sangat setuju. Tadi disampaikan bahwa ini yang menjadi catatan bagi tim kami di dalam kita memonitor pembuatan kurikulum OB oleh Prodi Bapak Ibu. Sekarang di UMY, Lembaga Pengembangan Pendidikan membentuk task force. Dua wakil rektor kami concern sekali dengan ini. Satu, wakil rektor bidang internasionalisasi, Prof. Nurmandi, itu terlibat. Kemudian Prof. Sukamta juga terlibat Bapak Ibu. Jadi betapa concern-nya beliau-beliau dengan mengkonstruksi kurikulum OB ini. Karena memang arah ke depan, itu Pak Profesor Nurmandi itu membuat semacam blueprint bahwa semua prodi ini nantinya harus akreditasi internasional. Otherwise, we are going to be the same as other program studi. Program studi yang lain sudah mencapai unggul misalnya, kita udah unggul duluan, tapi kalau kemudian yang lain unggul, sama-sama unggul, kita tidak ada istimewanya. Maka salah satu untuk mencapai keistimewaan itu adalah dengan memiliki akreditasi internasional. Bapak Ibu, kemudian selanjutnya, mari kita memahami penyusunan dokumen kurikulum OB. Once again, I don't want to talk in detail, yeah, but the very philosophy of the OB, so that we are going to be familiar with the concepts and the purpose of outcome-based education. Nah, di UMY, Bapak Ibu, kami tim task force itu menyusun komponen-komponen yang harus ada di dalam OB seperti ini Bapak Ibu, dan kami melakukan
evaluasi, monitoring pada proses penyusunan. Itu kami kawal, Bapak Ibu. Kami kawal dari awal. Jadi kami undang waktu itu di hotel ya, kami undang ke hotel. Kemudian kita mendiskusikan dari awal konsep-konsepnya sampai penyusunan, kemudian sampai evaluasi dan monitoring. Ya kami membuat semacam checklist. Checklistnya seperti ini, Bapak Ibu. Yang pertama, sistematika kurikulum pendidikan tinggi berdasarkan OB ini seperti ini sistematikanya. Nah, kemudian kita lihat di dokumennya ada nggak? Kalau ada, kita coret ada. Kalau tidak, tidak. Ini ya. Ya. Kemudian ini didetailkan pada nomor selanjutnya. Seluruh komponen di dalam sistematika ini. Misalnya yang kedua, identitas program studi, meliputi nama perguruan tinggi, faculty, prodi, akreditasi, jenjang pendidikan, dan sebagainya. Evaluasi kurikulum, case studies, ya. Nanti kita lihat di dokumennya seperti apa. Apakah ada atau enggak, apakah lengkap, apakah sangat baik penjelasannya, ataukah kurang. Nanti kekurangannya kita berikan notes di sini, Bapak Ibu, ya. Oke, landasan perancangan pengembangan kurikulum, penentuan profil berdasarkan SWOT dan stakeholders, deskripsi profil meliputi kemampuan yang harus dimiliki. So we have to really take a look at the document very deeply, Bapak Ibu, ya. Rumusan tujuan pendidikan merupakan pernyataan secara luas, ya. Capaian pembelajaran terdiri dari aspek sikap, KU, ya. Kemudian pengetahuan, KK, seperti dalam deskriptor KKNI. Setiap CPL mengandung kata kerja kemampuan, perumusan CPL, jumlah CPL, penetapan bahan kajian, pembentukan mata kuliah, penentuan bobot SKS, CPL yang didistribusikan dalam semua mata kuliah, metrik peta kurikulum, distribusi mata kuliah. So all of these component, Bapak Ibu, ini harus muncul di sini evaluasi kita. Jadi ini betul-betul jelimet sekali. Tim task force kami, jadi mengamati ini satu persatu. Dan kemudian kita undang lagi untuk berdiskusi apa kekurangannya, memperbaikinya. Ini sungguh pekerjaan yang sangat challenging, Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu melakukan, atau Bapak Ibu sudah melakukan, karena kita harus memahamkan, kemudian kita cari pemahaman bersama, bahkan ada ya satu prodi dengan yang lain, pemahamannya beda-beda, ya. Kemudian dan lain-lainnya ini sampai kepada penerapan MBKM, Bapak itu juga harus diakomodasi di dalam OBE itu, karena saya setuju sekali, sepakat seperti yang disampaikan tadi, OBE itu sebenarnya mempertajam, Bapak Ibu. MBKM itu mempertajam kompetensi kita, karena sebetulnya itu menjembatani antara teori dengan praktek. MBKM is not a curriculum, Bapak Ibu. Okay, we have to remember this. MBKM is a way, a strategy to sharpen the competency of the student. Okay, we give more opportunity. We bridge the theories and occupational competencies dengan mengirimkannya misalnya dengan program magang, ya, sehingga hard skill maupun soft skills itu bisa ditingkatkan ya dengan optimal. Kemudian di situ juga ada penjelasan, kalau MBKM udah dimasukkan di OB itu, maka harus ada penjelasan konversinya. Nah, ini seperti yang dikhawatirkan oleh Pak Zamroni tadi. Ini sebetulnya bisa diatasi dengan kita mendesain kurikulum ini dengan matang, Bapak Ibu, ya. Kalau misalnya kita mendesain dengan matang, itu kita pada tipe pemahaman misalnya. Apakah kita mau memakai structured atau yang free form? Kan ada dua untuk MBKM. Kebanyakan di prodi kami, Bapak Ibu, itu memakai free form. Free form itu lebih luas, ya. Yang menyebabkan kemudian kemarin itu ada masalah, itu karena prodi belum siap dengan kurikulumnya. Prodi belum siap. Jadi mahasiswa tiba-tiba mendaftarkan program hibah, ya, di program kampus mengajar misalnya. Nah, ini tidak mendukung graduate profiles. Kemudian CPL-nya tidak pas, ya. Karena itu penting bagi prodi, kemudian menyusun, mendesain, menyiapkan, dan kemudian juga saya sepakat mengambil kebijakan
dan mengarahkan mahasiswanya ya. Ketika kemudian program-program itu tidak mendukung graduate profiles, maka ya program-program itu diarahkan untuk tidak diambil. Ya, pengambilan dari tracks ini kan sebetulnya keputusan prodi Bapak Ibu. Pengambilan track ya. Nanti akan kita lebih perdalam lagi ya. Kemudian harus ada SOP MBKM dari 8 track ini. Kemudian RPS, nah ini penting sekali karena di akreditasi internasional ini akan dilihat secara detail. Maka RPS itu template-nya sudah disediakan Bapak Ibu di konsep kurikulum OBE. Maka kita menggunakan itu ya. Nah, contoh kurikulum tidak akan saya perlihatkan ya karena ini banyak sekali. Ini kosakata yang Bapak Ibu harus familiar karena ketika menyusun OB ini Bapak Ibu harus familiar dengan graduate profile ya, kemudian bagaimana mendesainnya, apa itu PAO ya, bagaimana mendesain PAO-nya, mengapa perlu keterkaitan antara graduate profile dengan PAO, bagaimana mengaitkan graduate profile dengan PAO. This is the detail Bapak Ibu ya, ini detailnya. Nah, kemudian kita pada pembelajaran di dalam OB. Seperti kami jelaskan di atas di awal bahwa OB ini memegang teguh prinsip constructive alignment. So, your CPL should be in line with the way you teach your student, with the learning process, Bapak Ibu ya. Nah, and the learning process, like what we used to apply in the previous times, kayak sistem ceramah ya, kayak sistem kuliah itu sudah so yesterday Bapak Ibu. So yesterday. Jadi perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap strategi pembelajaran yang diterapkan oleh dosen Bapak Ibu ya. Apakah kebanyakan dosen masih menggunakan ceramah atau sudah menggunakan student centered learning ya. Ya, yang diinginkan dari konsep OB ini adalah student centered learning ya, student centered learning. Metode yang bisa digunakan itu banyak sekali dan disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya, CPL-nya ya. Ada kuliah kalau misalnya memang tujuannya adalah untuk just remembering ya, remembering. Tetapi ini tidak akan banyak ya, memakan proporsi tentunya. Kemudian ada diskusi kelompok ya untuk understanding ya, simulasi, studi kasus untuk synthesizing, untuk analyzing. Ini kan perlu ini kolaboratif, cooperative learning, project based, problem based dan sebagainya. So we have to use this Bapak Ibu ya di dalam pembelajaran OBE. Ya. Nah, kaidah umum bagi para dosen untuk mengajar di dalam konteks OBE, mengerti CPL Bapak Ibu ya. Kemudian kuasai dengan baik deskripsi capaian pembelajaran mata kuliah. Ya, CPMK. Mengetahui tingkat penguasaan pengetahuan, minat, tujuan dan kekuatan yang dimiliki mahasiswa, gunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Mengembangkan pengetahuan, apakah pemahaman, ya, apakah kemudian tujuannya adalah menganalisis, mensintesize, tentu model-model pembelajarannya akan berbeda-beda. Oke, nah misalnya ini untuk high order thinking menggunakan contoh sehari-hari collaborative learning, maybe you can ask the student to review the journals, ya, atau meningkatkan keterampilan membaca fokus, ya. Also using IT ya, bentuk-bentuk dan konsep-konsep belajar itu ada remembering ya, tentu misalnya lecture sama discussion udah cukup, tapi kalau understanding ya tentunya lecturing ya mungkin kurang cocok ya, mungkin discussion, apalagi applying ya, kalau applying kok banyak lecturesnya itu ya nggak cocok ya, ya tentu dia discussion, case studies ya, writing, lab, group project, analyzing, yaitu lebih cocoknya case studies ya, group project, discussion, evaluating juga ya. Walaupun di sini tertulis lectures nih ya, tentu ini tidak akan mendominasi Bapak Ibu. Akan kita lihat dari CPL-nya ya, tujuannya, dan kita sesuaikan dengan apa namanya metode pembelajaran yang kita gunakan ya. Oke, so for example Bapak Ibu, ketika saya ngajarkan tentang paragraf ya,
apa paragraf itu, tentu saya tidak akan mengajarkan mahasiswa saya itu dengan saya berdiri di depan kelas kemudian saya bilang, guys, paragraph is bla 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 bla. Paragraph is constructed through topic sentence followed by bla 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 bla. This is so yesterday, Bapak Ibu. This is so yesterday. Ini cara mengajar yang kuno. Tetapi saya akan misalnya make teamworks ya, or group works ya. Yeah, and then I give them jumble sentences here. Kemudian saya memberikan mereka paragraf, tetapi kalimatnya diacak. Tugas kelompok itu adalah menyusun ini menjadi sebuah paragraf yang baik. Nah, setelah itu, tas yang kedua, setelah tersusun paragrafnya, kemudian saya berikan pertanyaan. Ya, what is a paragraph? Dari ketika mereka bisa menyusun ini kan mereka kemudian mengkonstruksi pengetahuan. Oh, saya bisa menyimpulkan bahwa paragraf itu adalah ini. Okay, what is the function of the first sentence of the paragraph? What is the function of subsequent sentences? Dan sebagainya. Nah, mereka diajak berpikir, Bapak Ibu, high order thinking. Teamwork-nya kena juga, collaborative learning-nya juga kena. Seperti ini sebetulnya yang harus kita encourage ya di dalam proses pembelajaran di kelas, Bapak Ibu ya. Kemudian ini creating ya, setelah itu secara grup mahasiswa kemudian membuat paragraf. Kita berikan judulnya misalnya Tourism Places in Yogyakarta. Nah, mereka akan menggunakan konsep-konsep membuat paragraf. Nah, kemudian mereka mempresentasikan di depan kelas. Yang lain bisa mengkritisi apa kekurangannya. This is called student-centered learning, Bapak Ibu. Inilah yang disebut dengan student-centered learning. We do not talk much, ya, but we encourage student to think, to collaborate, with each other, ya, to analyze, to solve the problems. Nah, ini yang disebut dengan student-centered learning. Nah, jadi macamnya banyak. Sekali lagi kita pilih sesuai dengan capaian pembelajaran. Nah, kemudian assessment dalam OB harus nyambung juga, Bapak Ibu. Harus nyambung dengan teaching-nya, dengan CPL-nya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa konsep OB itu continuous quality improvement, continual quality improvement. PEO-nya di-assess, PEO-nya, program education objektifnya di-assess setelah mahasiswa lulus ya. Kemudian PO-nya juga program outcomes ya. Kemudian cost outcome-nya ya. Ini diukur semuanya, assessment-nya ya. Ya, ini contoh misalnya saya ambil dari review kami terhadap prodi ya, misalnya sub CPMK-nya. Metode assessment-nya pakai mini quiz, makalah ya, ini disesuaikan nantinya dengan CPL-nya, CPMK-nya dengan apa, CPL-nya dengan apa, profil lulusnya dengan apa. Oke, ini harus didesain di dalam kurikulum kita, Bapak Ibu. Nah, model-model assessment-nya misalnya, kalau remembering ya cukup fill in the blank, multiple choice, labeling diagram, reciting. Kalau misalnya learning outcome-nya itu misalnya mahasiswa mampu menganalisa atau mahasiswa mampu mencipta. Kok soalnya multiple choice? Assessment-nya multiple choice ya. Itu nggak cocok ya. Itu tidak alignment namanya. Itu seperti itu contohnya Bapak Ibu ya. Understanding ya, pakai konsep map, summarizing, comparing, classifying, paraphrasing ya. Applying ya, problem sets, performance lab, prototype, presentation, simulations. Analyzing bisa pakai discussion, case study, seperti ini ya. Jadi alat-alat evaluasi banyak, assessment-nya banyak ya. Kita sesuaikan dengan tujuannya, learning outcome-nya. Ya. Nah, kemudian kita bicarakan juga Bapak Ibu muatan MBKM dalam OBE. Nah, ini yang terbaru. Jadi Graduate Employability Ranking tahun 2022 Bapak Ibu. Berita gembiranya, universitas-universitas di Indonesia sekarang sudah memperhatikan graduate employability ini. Berita kurang baiknya tidak ada satupun kampus Muhammadiyah ini ya yang masuk di dalam jajaran 8 besar graduate employability ranking 2022. Ini menjadi semacam cermin bagi kita untuk lebih semangat lagi, Bapak Ibu.
seperti bagi kita untuk lebih semangat lagi di dalam membangun employability of a graduate. Saya pernah ke BINUS melakukan studi banding Bapak Ibu ya. Saya bicara dengan rektornya ya. Kemudian yang saya sangat terkesan itu ketika rektor itu menjelaskan bahwa orang tua yang menghadiri wisuda anaknya itu selalu bertanya ya, berapa persen Pak graduate yang sudah bekerja. Rektor itu berani menjelaskan Bapak Ibu bahwa 2 dari 3 graduate itu sudah bekerja. Kok cepat sekali? Ya, itu karena, kata Pak Rektor, itu karena kami bangun model magang kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, dan perusahaan-perusahaan itu kemudian punya link yang kuat dengan para graduates, bisa melihat performance ketika kerja, langsung direkrut menjadi employers di perusahaan itu, Bapak Ibu ya, menjadi pekerja karyawan di perusahaan itu. Nah, ini luar biasa, luar biasa. Kemudian kami juga bertanya, Pak, setelah kami amati ini programnya BINUS ini kok sama persis dengan MBKM. Itu ketika MBKM baru dimulai loh, Pak. Ketika saya ke sana, Pak Rektor menjawab, MBKM yang meniru mengkopi kami, Pak. Ternyata MBKM-nya Mas Menteri itu dikopi dari BINUS, Bapak Ibu. Ternyata beberapa kali Pak Rektor BINUS itu dipanggil oleh Pak Menteri, Mas Menteri. Nah, persis diadopsi, persis sama. Nah, kemudian Mas Gatot, teman saya yang ada di BINUS itu kemudian komplain sama saya ya, keluh kesah, wah Pak, ini kami udah diadopsi nih sistem kami. Maka kami harus melakukan positioning lagi nih, apa yang istimewa ini kami sedang cari gitu ya. Nah, ini luar biasa, luar biasa. Nah, nanti Bapak Ibu, dan sekarang itu sudah mahasiswa kita, graduate kita udah kritis, orang tuanya juga kritis ya. Kalau kita kemudian hanya fokus pada research performance, tetapi kita melupakan graduate employability ranking ini bisa menjadi bumerang loh Bapak Ibu. Karena orang tua itu pragmatis sekali. Pokoknya saya nyekolahkan anak saya itu lulus kerja, gitu loh. Nah, ini kesempatan bagi kita sebetulnya untuk membangun network dengan perusahaan melalui magang ya, dan program-program lain di MBKM Bapak Ibu untuk kita adopsi di dalam OB. Tidak lain adalah meningkatkan graduate employability ranking ini Bapak Ibu ya. Nah, supaya kita bisa nongol di ranking-ranking atas ini ya. Nah, Pak Muslimin, Prof. Muslimin tadi sudah menjelaskan ya. Bapak ini udah ngerti ya. 144 SKS ya. Kemudian ada 4-5 semester 84 SKS di dalam prodi, sisanya di luar prodi. Minimal 20 ya, maksimal bisa sampai 40 ya. Nah, kalau dinilai IKU itu minimal 20 SKS. Kalau sudah 20 SKS, mahasiswa itu memanfaatkan pembelajaran atau kegiatan di luar kampus, itu sudah bisa lolos penilaian IKU minimal Bapak Ibu. Nah, ini saya berusaha menganalisa Bapak Ibu ya, dari konsep MBKM itu sebetulnya IKU 2 ya, minimal 20 SKS di luar kampus, ada pertukaran mahasiswa, magang, asisten mengajar, riset, proyek kemanusiaan, wirausaha, studi independen, KKN, IKU 3, dosen berkegiatan di luar kampus, IKU 4, praktisi mengajar di kampus, IKU 5, karya dosen direkognisi, IKU 6, jumlah mitra prodi, IKU 7, kelas kolaboratif, IKU 8, akreditasi internasional. Ini ultimate goal-nya apa Bapak Ibu? Sebetulnya karena presentasi lulusan yang lulus tahun terakhir ya, dan pernah bekerja selama 0-6. Ya, ini kami sudah di UMY membuat indeks kinerja strategis dan sudah memasukkan poin-poin IKU ini dalam IKS kami, indeks kinerja strategis UMY Bapak Ibu ya. Jadi seluruh prodi harus memang mentargetkan pencapaian ini, kalau enggak nilainya terendah. Nah, performance prodinya akan turun ya. Nah, competence student dalam MBKM itu seperti apa? Menguasai teori pengetahuan sekaligus keterampilan kerja yang diraih melalui 8 jalur itu Bapak Ibu ya, dan mendapatkan kesempatan untuk diajar oleh praktisi industri. Itu competence students. Competence study programs itu seperti apa? Memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengambil kegiatan di luar kampus minimal 20 SKS, memiliki dosen praktisi industri, memiliki kerjasama dengan mitra internasional. Saya tanya UBINUS
itu mitranya itu banyak sekali Bapak Ibu ya, banyak sekali, ratusan bahkan ribuan. Gitu. Saya tanya kepada Pak Rektor itulah yang kemudian graduate itu gampang sekali mencari kerja itu ya. Selain juga kurikulumnya itu up to date terus dengan kebutuhan-kebutuhan terkini dalam pasar kerja gitu ya. Kemudian Prodi memperoleh akreditasi internasional. This is competent study program. Kemudian apa yang disebut dengan competent teachers dalam konsep MBKM? Berkompeten membimbing mahasiswa di dalam mendapatkan pengalaman di luar kampus, memiliki pengalaman industri, melakukan tridharma di kampus lain, hasil riset dan pengabdian dimanfaatkan oleh masyarakat, dan mendapatkan rekognisi internasional, mampu mengajar dengan metode student-centered learning. Ini yang disebut dengan competent teachers. Kegiatan-kegiatannya Bapak Ibu udah ini ya, udah sangat paham. Nah, ini saran saya, nggak usah diambil semua Bapak Ibu, ya seperti yang dikemukakan di depan juga tadi ya, oleh Bapak-Bapak, bahwa track yang kita ambil tentunya disesuaikan dong dengan graduate profile kita. Ya. Misalnya ini adalah salah satu prodi graduate profile-nya pendidik, wirausaha, peneliti ya. Maka ya disesuaikan aja yang pendidik yang kampus mengajar, wirausaha yang ada entrepreneurship, peneliti misalnya yang ada program research ya. Itu kemudian yang diadopsi Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh penerapan MBKM di salah satu prodi agribisnis. Nah, kalau kita sudah membuat seperti ini, nanti tentu kita tidak pusing lagi Pak dengan konversi-konversi tadi, masalah-masalah itu bisa dihindari. Misalnya ini, di semester 6 itu difokuskan program MBKM-nya ini. Jadi difokuskan. Ini akan lebih tertata ya dan sistematik. Ada magang, wirausaha, pertukaran pelajar, mata kuliah luar prodi, seperti itu. Ya, dan kemudian juga dibuat panduan dan aturan-aturannya. Seperti ini harus muncul nanti di dalam dokumen kurikulum. Misalnya ini di prodi agribisnis tadi ya. Kurikulum MBKM memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar, bla 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 bla, pertukaran pelajar, magang, wirausaha. Jadi yang dipilih 3 program ini yang sesuai dengan graduate profiles ya. Kemudian masing-masing kemudian diberikan penjelasan. Ya harus seperti ini di kurikulum kita. Kalau enggak ya nanti ya ada persoalan-persoalan misalnya dengan konversi dan sebagainya itu. Magang profesi penjelasannya seperti ini, wirausaha. Kemudian sekaligus juga sudah ada formatnya. Misalnya kalau magang itu program agribisnis UMY menggunakan free form. Free form itu artinya tidak dikonversikan ke mata kuliah, tetapi muncul kompetensi baru. Kompetensi baru ya. Ini kompetisi seperti ini. Bukan nama mata kuliah tapi nama kompetensi baru ya. Sama SKS-nya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, untuk wirausaha mereka memakai hybrid. Hybrid itu artinya campuran. Ada beberapa mata kuliah yang dikonversikan yang sesuai. Itu sudah dirancang dulu Bapak Ibu. Sehingga nanti tidak ada masalah misalnya seperti wah ini kok nggak pas dengan TPL-nya. Nah, itu karena belum dirancang sebelumnya. Kalau udah dirancang ini akan pas seperti ini. Wirausaha ya tentunya mata kuliah seperti etika bisnis, kewirausahaan sosial dan sebagainya, pemasaran digital itu bisa dimasukkan di situ. Ya, karena memang itu inline ya. Kemudian yang lain itu yang free-nya itu nanti kompetensi baru yang muncul, hard skill maupun soft skill. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, saya kira itu yang bisa kami sampaikan untuk enhancing our graduate employability through OB dan MBKM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.